Ini ular hijau ya. Dia berbisa tapi nggak terlalu mematikan. Paling orang yang dipatok itu bengkak aja, nggak sampai nggak sampai parah lah ya. Piton Sulawesi ini warnanya lebih cenderung lebih kuning, tapi yang ini kan karena dia mau shading ya, mau ganti kulit, warnanya itu agak sedikit coklat. Apa dia? Apa? Awas, awas! Unik dan istimewa. Dua kata ini serasa tidak cukup untuk menggambarkan pesona Danau Touti yang luar biasa. Touti merupakan danau air tawar terbesar di antara beberapa danau yang termasuk dalam kompleks Danau Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di Indonesia sendiri, Danau Touti adalah danau terbesar kedua setelah Danau Toba. Keberadaan kompleks Danau Malili, termasuk Danau Touti di dalamnya, tak lepas dari kisah geologi Danau Purba yang menjadi monumen pembentukan Pulau Sulawesi. Dalam sejarah geologi, Sulawesi terbentuk dari hasil tumbukan dua jalur daratan yang mengapung. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti ilmiah keberadaan beberapa spesies yang masih memiliki hubungan dengan daerah lain, seperti kawasan Australia dan Pasifik. Kisah kompleks danau yang terbentuk pada akhir zaman Pliosin ini mengalami kearifan lokal masyarakat yang tinggal di sekitar danau. Sejumlah aturan adat yang masih dipegang teguh hingga saat ini bertujuan melestarikan dan melindungi keberadaan kompleks danau air tawar ini. Dengan perahu kayu bermesin ganda, saya dan kru petualangan Panji mencoba menggali cerita masa lalu dengan menyusuri Danau Touti seluas 561 km persegi ini. Tujuan kami yaitu kawasan Larona yang menjadi bagian hilir dari kompleks Danau Touti. Sekitar 2 jam perjalanan menggunakan perahu bermesin ganda, kami pun dapat mencapai kawasan hilir Larona. Di daerah ini masih banyak terdapat rawa air tawar yang menjadi habitat beberapa jenis spesies biawak yang endemik maupun bukan. Namun satu hal yang harus diwaspadai, yaitu keberadaan Crocodylus porosus atau buaya muara. Suasana senyap menjadi ciri khas kawasan Larona. Kondisi serba misterius inilah yang harus disikapi dengan penuh kewaspadaan. Pantas saja daerah Larona ini sangat dihindari oleh warga karena sering memakan korban. Kebanyakan manusia yang tewas di sini akibat dimangsa oleh buaya. Ini kalau dilihat dari lokasinya ya pemirsa ya, Panji rasa sih di kiri ini kan sungai, di kanan juga sungai, dan di sebelah sana danau. Ini ada tempat yang datar dan kering. Ini biasanya sangat diperlukan oleh buaya, karena buaya itu mempunyai kebiasaan berjemur di siang hari untuk membuat tubuhnya itu agar tetap hangat ya, karena dia adalah satwa berdarah dingin. Rumput di sini nih, yang sebelah sini kering, sedangkan yang sebelah sini yang pinggirnya itu agak masih hijau dan hidup. Panji yakin buaya nggak sekali dua kali datang ke tempat ini. Dia bisa datang dari arah sana untuk berjemur di sini. Di siang hari buaya akan mencari makan dan berjemur aja. Oke, yuk kita agak. Ini ular hijau ya. Dia berbisa tapi nggak terlalu mematikan. Waktunya
waktunya Panji untuk pindah lokasi, agak bergeser ke hutan yang ada di seberang sana. Lihat pemirsa, hutannya masih hijau banget, masih rapet banget. Panji yakin hutan itu masih banyak banget dihuni oleh reptil. Waktunya Panji untuk melanjutkan perjalanan ke arah sana. Yuk. Suasana yang agak berbeda saya rasakan begitu menginjakan kaki di pinggiran hutan di daerah aliran Sungai Larona. Suara-suara kumbang hutan saring bersahutan seakan menyambut kedatangan saya dan teman-teman. Meski telah menjadi korban pembalakan liar, hutan di sini masih bisa dibilang cukup rapat. Langkah demi langkah menuju ke dalam hutan, kami lakukan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Karena hampir sebagian besar yang ikut dalam rombongan sama sekali belum pernah masuk ke kawasan hutan ini. Jalan setapak yang ada di dalam hutan sebenarnya merupakan bekas jalur para pembalakan liar. Yang pasti kita temuin itu adalah reptil, dari cicak, ular, buaya, itu pasti ada. Nah ini nih, ini salah satunya nih. Baru beberapa puluh meter berjalan ke dalam hutan, seekor ular kecil berwarna hijau menghentikan langkah kami. Bagi saya, ular ini sudah biasa karena seringkali saya temui. Namun, sebagian teman-teman yang belum terbiasa dengan ular merasa takut dan khawatir melihat ular meskipun sebenarnya yang satu ini tidaklah berbahaya. Ini ular jenis ular hijau ya, dia berbisa tapi nggak terlalu mematikan. Paling orang yang dipatok itu bengkak aja, nggak sampai nggak sampai parah lah ya. Ini jenis Ahaetulla prasina, ular hijau pucuk. Lumayan agresif juga. Oke, kita balikin lagi ke sini. Sini aja lah, kalau di situ kan bahaya. Yuk, lewat lagi yuk. Kondisi hutan yang cukup rapat agak menyulitkan kami menembus bagian dalamnya. Tak jarang, saya dan teman-teman harus menerobos semak ataupun patahan kayu yang menghalangi jalan setapak. Pepohonan yang sangat rapat menghalangi cahaya matahari. Tanah pun menjadi lembab berlumut dan tentunya sangat licin. Hal ini mengharuskan kami lebih berhati-hati untuk berjalan agar tidak terjatuh. Aneka ragam jenis satwa dan tumbuhan hidup dengan tenang di dalam hutan. Bahkan simbiosis mutualisme antara satwa dan tumbuhannya pun terjalin dengan baik. Bagi satwa liar, hutan adalah tempat ideal yang bisa menyediakan kebutuhan hidup dari makan, minum, hingga tempat tinggal. Seperti reptil yang satu ini, ia merupakan bagian dari ekosistem hutan hujan tropis di sekeliling kompleks Danau Malili. Piton Sulawesi ini warnanya lebih cenderung lebih kuning, tapi yang ini kan karena dia mau shading ya, mau ganti kulit, warnanya itu agak sedikit coklat. Sekitar 300 meter dari kawasan pinggiran hutan menuju ke dalam, kami baru menemui seekor ular sanca kembang alias Piton reticulatus berukuran lumayan besar, sedang berada di antara pepohonan. Sanca kembang atau Piton reticulatus sebesar ini sangat berbahaya untuk didekati. Oleh karena itu, saya dan teman-teman harus tetap menjaga jarak aman dari jangkauan serangan piton. Ruang gerak tidak terlalu luas, membuat saya harus lebih berhitung lagi untuk mendekati sanca yang mulai terganggu dengan kedatangan saya dan kawan-kawan. Cukup besar resiko jika harus mendekati ular piton dalam ruang gerak sangat sempit tanpa menggunakan alat bantu. Tubuh ular yang sangat elastis bisa menyerang sambil melontarkan kepalanya sejauh 1 meteran. Oleh karena itu, saya dan teman-teman harus tetap menjaga jarak aman dan berada di luar jangkauan serangan. Reaksi sanca yang satu ini sungguh di luar dugaan saya. Serangan cepat dengan membuka rahangnya lebar-lebar menandakan ia sudah sangat marah. Selain menggunakan gigi agripa yang sangat tajam,
Ular Piton reticulatus juga memanfaatkan panjang tubuhnya untuk melilit guna melemahkan lawan atau mangsa.